يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan pengkajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin di pasal Adab Al-Qabid, yaitu adab-adab orang yang menerima sedekah atau zakat. Yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ada 4 wazifah, 4 tugas, 4 adab. Yang pertama, memahami bahwa Allah Ta'ala menetapkan pembayar zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhan dan menjadikan fikirnya fokus untuk mencari ridha Allah. Itu tujuan dari disyariatkannya zakat untuknya atau disyariatkannya menerima zakat. Jadi bukan untuk memperkaya diri. Menerima zakat bukan untuk memperkaya diri. Menerima sedekah bukan untuk memperkaya diri. Open donasi tidak boleh untuk memperkaya diri, enggak boleh. Kemudian yang kedua, syukur. Di antara adab penerima sedekah atau zakat, syukur terhadap pemberi, memujinya, mendoakannya. Karena kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, kita bahas sekarang yang ketiga dan keempat insyaallah ta'ala. Yang ketiga Pak, boleh. Baik. Dikatakan di sini al-wazifah al-thalithah. Tugas yang ketiga, an yanzura fima yu'tahu. Hendaklah dia melihat apa yang diberikan kepadanya. Seorang yang menerima sedekah atau zakat atau pemberian, maka di antara tugasnya adalah dia nazar, melihat. Tapi melihat di sini melihat secara zahir saja, bukan meneliti lebih dalam. Hanya melihat apa yang tampak baginya saja. Ya, melihat fima yu'tah, apa yang diberikan kepadanya. Fa in lam yakun hillun lam ya'khudhu aslan. Bila bukan dari yang halal, maka dia tidak boleh menerima sama sekali. Ini rincian pertama. Jika dia melihat bahwasanya pemberian ini bukan dari harta halal, maka lam ya'khudhu aslan, pada asalnya dia tidak menerimanya sama sekali, enggak boleh menerima, enggak boleh mengambilnya. Li'anna ikhraja malil ghairi laysa bizakatin, karena mengeluarkan harta orang lain bukanlah zakat. Nah, ini nanti yang pertama ini akan kita jelaskan maksudnya. Jadi kalau misalnya harta itu tidak halal, maka tidak kita terima.
Jadi mungkin orang ini mengeluarkan zakat tapi pakai harta yang dia ambil secara zalim dari orang lain. Orang ini memberi sedekah atau zakat dari harta yang dia ambil, dirampas dari orang lain secara zalim. Ya. Misal kita tahu ini orang ini tetangga yang zalim pada saudaranya sendiri dengan mencaplok harta waris bagian dari saudaranya sendiri. Misal saudaranya pemberi zakat ini punya saudara, dan ketika orang tua mereka meninggalkan beberapa unit kontrakan. Dan itu penghasilannya sebulan bisa lebih di atas 100 juta kalau semua unit ini. Dan unit ini harusnya dibagi-bagi. Harusnya dibagi-bagi antara dirinya dan saudaranya. Namun dengan zalimnya dia mengklaim bahwa semua unit ini bagian dia semua. Dan hal ini masyhur, diketahui oleh tetangga-tetangganya akan kezaliman saudara ini. Dan kemudian ketika dia ingin membayar zakat dari hasil kontrakan ini, maka kemungkinan besar bahwa ini bercampur di sini adalah harta zalimnya dia. Maka tidak diterima karena ikhraja malil ghairi laisa bizakat. Dia mengeluarkan harta al-ghair, harta yang asli milik saudaranya bukan milik dia. Ini bukan zakat. Bahkan tidak sah zakat, tidak sah sedekah sama sekali. Karena itu bukan hartanya. Itu kontrakan sebagian atau seluruhnya milik saudaranya yang dia rebut dari saudaranya. Baik, itu nomor pertama. Yang kedua, wa in kana min syubhatin tawarru'a minhu illa an yadhiqa alaihi al-amru. Nah, ini beda di sini. Kalau misalnya harta tersebut adalah harta syubhat, orang ini memberi zakat atau sedekah kepada antum, tapi antum tahu harta ini mengandung syubhat. Syubhat sesuatu yang samar. Dan syubhat ini bisa jadi harta yang dihasilkan dari akad yang diharamkan, namun bukan kezaliman. Ya, harta yang dihasilkan dari akad yang diharamkan, namun bukan kezaliman. Ini dibedakan. Harta syubhat, ya, penghasilan syubhat. Penghasilan yang dihasilkan dari akad yang terlarang. Akad yang terlarang secara syar'i, namun bukan kezaliman. Bedakan antara harta yang terlarang karena cara mendapatkannya dengan harta yang terlarang karena akad yang tidak sahih dengan harta yang terlarang karena kezaliman. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya harta orang tersebut bersyubhat, didapat dari akad yang syubhat atau akad yang terlarang, tawarru'a anhu, maka hendaklah dia bersikap wara', yaitu bersikap waspada, hati-hati, wara', tidak menerimanya. Sebaiknya illa an yadhiqa alaihi al-amr, kecuali jika terpaksa. An yadhiqa alaihi al-amr, yaitu urusannya sempit. Anda enggak tahu ya kan, kok di sini pada rame semua ini, cuma antum kenapa di sini rame, enggak situ loh tuh, itu kos. Ada apa antum satu keluarga mungkin atau gimana, tapi wajahnya beda-beda. Kenapa di sini selalu ramai dari zaman kapan tuh? Masya Allah, ada sesuatu di situ.
Oh gitu. Oh ya ya itu. Ya. Jadi kalau misalnya al-amru dayiq, perkara itu sempit, maksudnya dia sangat fakir dan sangat membutuhkan, ya maka kecuali bila terpaksa maka diterima. Kalau bisa terpaksa ya daripada nggak makan mati ya khalas terima. Ini untuk kasus pemberian dari orang yang hartanya bersubhat. Orang yang hartanya bersubhat. Sampai situ dulu. Sekarang harta yang haram ada 3 macam, sehingga treatmentnya ada 3, atau nerima atau tidak itu ada 3 juga. Harta haram ada 3. 1, imma haram lidzatihi. 1, haram karena zatnya. Kedua, haram karena likasbihi, karena penghasilannya, cara mendapatkannya. Haram karena kasb itu cara mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, haram li zulmihi, haram karena kezaliman. Jadi yang pertama haram karena zatnya, karena bendanya ini. Yang kedua haram karena penghasilan atau cara mendapatkannya, kasb ya. Yang ketiga haram karena kezalimannya. Yang pertama dan yang ketiga ini tidak boleh kita terima. Tapi seperti apa penjelasannya? Pertama, haram lidzatihi, harta haram karena zatnya, yaitu benda-benda yang diharamkan secara zat karena najisnya. Karena najisnya, maka ini haram karena zatnya. Benda-benda yang diharamkan karena najisnya. Maka pemberian tidak boleh terima benda-benda seperti ini. Benda atau hewan, misalnya orang ngasih ke antum anjing, ya, orang ngasih ke antum anjing, fadl nih anjing buat antum, ya, antum terima nggak? Enggak, karena ini najis. Dalam mazhab Syafi'i ini najis secara zat. Oke. Jadi haram karena zatnya. Maka tidak diterima. Hatta dikasih enggak terima. Tapi kalau antum dikasih 1 karung tai kebo, antum dikasih 1 karung tai kebo, fadl nih hadiah buat antum, empek no gitu. Bahasa Jawa ya. Gimana? Udah ngasih tanya tai kebo ngomongnya kasar lagi gitu. Ini mau fadl buat antum. Dalam mazhab Syafi'i berarti enggak boleh terima. Kenapa? Karena itu najis. Tapi dalam sebagian fuqaha mazhab Hanbali mengatakan itu yang najis, berarti boleh terima. Muskilahnya, masalahnya adalah antum ngapain nerima. Kalau antum pengikut mazhab Hanbali, antum dikasih tai kebo sekarung qabil tu, ya, saya terima. Terus buat apa? Lauk? Buat pupuk ya. Buat pupuk. Ya. Dan yang sahih tai kebo itu tidak najis, maka dia bukan haram karena zatnya, bukan. Makanya boleh diperjualbelikan. Setelah antum dapat tai kebo itu 1 karung, antum jual ke orang yang membutuhkannya. Fadl nih ada tai kebo sekarung buat antum, tapi anda jual nih. Berapa harganya? 50.000. Sah. Ya.
Nah, yang haram secara zat itu adalah yang mengandung najis. Seperti babi, anjing, tinja dari hewan yang tidak halal dagingnya. Kemudian sebagian juga mengatakan kopi luwak yang original. Itu semua najis secara zat. Maka antum dikasih baik dalam bentukan aslinya atau bentukan yang sudah dipoles, tapi tetap ini dihukumi najis. Contoh juga lain, misalnya kulit tas dari kulit buayanya Umar Bakri misalnya, maka ini tidak boleh diterima. Ya, makanya Umar Bakri itu hidupnya apes, gajinya dikebiri gara-gara dia kemana-mana pakai tas yang mengandung najis. Ya, kasih tahu ke Om Iwan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, najis karena yang najis juga haram karena kasab, penghasilan atau cara mendapatkannya. Sebenarnya ini bukan cara mendapatkannya, haram karena penghasilannya. Yang di sini maksudnya adalah haram karena akadnya. Haram karena akadnya itu lebih mantap lagi kalimatnya, haram karena akadnya. Jadi bukan dari zat bendanya. Kalau yang pertama tadi kan haram karena zat bendanya ini haram. Khamar misalnya, itu haram. Antum dikasih nggak boleh. Maka antum dikasih hand sanitizer boleh nggak? Kenapa boleh? Karena itu bukan khamar. Karena alkohol itu nggak najis. Yang sahih alkohol nggak najis. Seandainya alkohol itu najis, maka zatnya diharamkan dan kemudian tidak boleh dijadikan jual beli atau hadiah enggak. Tapi kalau antum dikasih topi miring misalnya, ya apa mah? Kalau ada topi bentuknya miring baru boleh. Tapi kalau ini topi miring ada botolnya, mereknya, brandnya, ya ini baru nggak boleh. Ya. Jadi ini karena bahkan ini tidak bisa dikatakan harta bahkan sebenarnya. Sesuatu yang najis atau haram secara zat itu tidak bisa dijadikan sebagai harta. Bukan harta secara fikih, bukan harta aslinya. Yang kedua haram karena akad yang diharamkan. Maka menerimanya itu sebagai sikap hati-hati, tidak usah menerima. Sedekah ataupun zakat darinya, sikap warok kita tidak menerima. Hatta walaupun kita mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat, tapi kalau kita tahu ini orang hartanya harta syubhat karena penghasilannya dari akad yang haram, maka sebagai bentuk warok saya tidak menerima zakat dari Anda walaupun saya miskin. Kecuali kalau sudah mentok baru silahkan, illa an yadhiqa alaihil amru. Kecuali kalau memang sudah terpaksa karena nggak punya apa-apa lagi. Ini yang kedua masih boleh. Sebenarnya boleh menerimanya. Kayak misalnya antum punya teman, dia kerja di bank ribawi, akad haram. Dan ini haram bukan karena zat, karena yang dia dapatkan murni uang. Bukan karena kezaliman, karena dia tidak merampas harta orang. Ini karena masalah akadnya yang tidak benar, yang tidak syar'i, maka haram hartanya. Baik, kemudian gimana dong kita? Syubhat ini orang. Menerimanya dikatakan oleh sebagian ulama boleh, tetapi sebagai sikap wara' dan hati-hati tidak. Ya. Tapi hukum asalnya boleh untuk antum menerimanya. Lebih-lebih kalau ternyata dia masih punya penghasilan lain yang halal. Maka ini lebih luas lagi insyaallah. Jadi kalau misalnya ada orang hartanya itu dari akad yang haram seperti riba, investasi bodong, bukan investasi bodong ini relatif, enggak, investasi bodong ini merampas harta orang, ini zalim ya, ini beda yang ketiga nanti itu ya. Atau bukan investasi bodong, investasi ribawi.
pajak, investasi riba kayak gimana Pak? Deposit atau bisa juga dengan ngambil keuntungan dengan flat, bukan dengan percentage. Jadi menentukan laba untuk investor secara flat tiap waktu atau tiap bulan atau tiap tahun flat harus, maka ini riba. Ya, maka riba ini akad muharram, akad diharamkan dan hasil syubhat, hasil haram sebenarnya. Tapi bagi orang kan syubhat karena enggak jelas ini orang nih kok penghasilannya kayak gini. Maka ini haram karena akadnya. Juga apa? Judi, online atau offline, judi semua ini akad haram masuk dalam ini. Kemudian jadi manusia silver di perempatan. Ini juga haram karena itu bukan tempat untuk mencari uang di situ dan dia pakai tempat atau lahan atau jalanan milik pemerintah atau milik masyarakat yang tidak tanpa izin. Ya. Bukan hanya manusia silver. Sebenarnya tempat-tempat seperti ini enggak ada untuk apa namanya? Cari uang, enggak ada. Ya. Melanggar sebenarnya semua pelanggaran. Ya, penghasilannya syubhat jadinya. Uang memang dapat, tapi syubhat atau bisa haram. Warung di trotoar itu juga syubhat atau haram. Ya. Ini banyak sebenarnya. Nah, untuk yang seperti ini berarti harta haram atau syubhatnya karena apa? Akadnya atau melakukan sesuatu akad di tempat yang tidak atau di tempat yang terlarang. Maka yang seperti ini kalau kita tahu orang ini penghasilannya dari situ aja, sebaiknya tinggalkan. Dia kasih, kalau bisa nolak alhamdulillah, illa an yadhiqa alaihi al-amr, kalau misalnya terkepepet ya udah terima. Begitu. Ya. Hadiah ulang tahun. Hadiah Maulid. Ayo. Haram? Haram apa enggak kira-kira? Zatnya bukan yang haram. Bukan. Akadnya enggak ada akad di situ sebenarnya. Syubhat. Sebagian ulama mengatakan haram untuk dikonsumsi. Namun wallahu a'lam yang sahih adalah boleh. Namun lebih hati-hati lagi antum tolak kalau bisa. Afwan ya, anak enggak usah. Kasih yang lain aja. Enggak apa-apa nih. Ini daging Maulid loh. Sebab Maulid punya daging gitu kan. Ya. Enggak buat yang. Ya kita kalau udah tahu itu bid'ah pasti enggak greget kan kita makan. Ya. Terus gimana kita mendidik anak-anak kita yang dapat kue ulang tahun dari temennya, tetangganya gitu. Halal atau haram? Haram nak buat kamu, halal untuk bapak. Enggak lah. Kita katakan ini hukumnya halal secara zat. Halal secara zat karena tidak najis. Bukan bangkai, bukan apa. Maka dimakan pun tidak haram. Tapi sebagai bentuk wara' dan kebaikan untuk menjaga diri kita supaya tidak bermudah-mudah, maka yang afdal tidak menerimanya. Kalaupun terpaksa terima, kasih ke yang lain. Ya mungkin anak kita didik seperti itu, Pak. Biar dia, kata kalau anak kan berani ngomong nanti ke teman-temannya, pokoknya aku nggak mau ulang tahun karena itu menyerupai orang kafir gitu. Anak-anak bisa berani gitu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa karena takut ditahdir sama teman-temannya. Ini tidak berarti tidak haram, yang lebih sahih. Kalau misalnya antum dikasih oleh tetangga Tionghoa atau dia musyrik, ya, daging garapan dia dimasak,
Antum terima gak? Halal atau haram? Haram. Dikasih. Daging apa nih? Maaf nih daging babi bukan? Bukanlah, kan saya tahu kamu muslim kata dia. Ya udah. Ini daging apa? Sapi kok. Maka enggak terima. Jangan terima. Oh, maaf nih. Walaupun sapi maaf saya enggak bisa makan daging dari sampean gitu. Loh kenapa? Karena sampean musyrik. Loh. Nah, mungkin dia akan mengklarifikasi, maaf ini saya belinya di pasar. Pasar biasa, pasar biasa. Oh, kok gitu saya terima. Siap pas kayak gini terima, siap gitu kan. Kata orang itu. Boleh terima? Boleh. Karena apa? Dari pasar lokal orang Indonesia. Dari pasar biasa, tapi yang jual orang Cina juga, kata dia. Maaf nggak jadi. Udahlah besok-besok nggak usah kesini lagi kamu gitu. Ya, oke. Jadi kita perhatikan di situ siapa yang memberi dan dari mana dia gitu. Diperketat ketika itu pemberian dari orang musyrik. Maksudnya pemberian dari orang musyrik berupa daging atau yang mengandung kaldu dari daging. Adapun yang tidak ada kandungan dagingnya, insya Allah umumnya nggak ada kandungan dagingnya, maka insya Allah nggak apa-apa. Misal dia ngasih buah ceri, ini ceri, teriksa dari orang musyrik nih, gitu kan? Ini cerinya mengandung babi nggak? Oh, ini nantangin ceri mengandung babi, nggak ada nih ceri beli langsung, maka ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia ngasih nasi yang mengandung kuah berkaldu hewani, maka ditanya, maaf ini kaldunya dari mana? Oh itu dari Royco. Oh nggak masalah. Gitu. Tapi saya campur pakai kaldu saya. Ini baru. Agak ribet memang. Makanya kalau antum tinggal, kalau bisa jangan di samping orang musyrik. Tapi kalau terpaksa ya kholas, berbuat baik aja. Cuma rincian seperti itu. Karena ini makanan. Kenapa begitu? Karena sembelihan orang musyrik haram secara zat, najis. Haram secara zat, masuk nomor pertama tadi, bukan karena akad sekarang, tapi masuk nomor pertama. Begitu. Begitu juga yang kedua tadi, dari akad yang haram jadi dari biasa nyogok. Kalau orang biasa nyogok sama orang ini gitu loh, dia dapat banyak harta dari hasil sogokan, maka hartanya haram. Haram bukan karena zatnya, tapi karena cara mendapatkannya dari penghasilan yang akad yang tidak benar. Yang ketiga, haram karena apanya? Zalim. Yaitu bukan harta miliknya, dia menyimpan harta yang bukan harta miliknya. Baik itu dengan cara merampas atau pada hakikatnya itu harta titipan, atau pada hakikatnya itu harta investor, maka tidak layak kita menerima itu, walau zakat atau sedekah. Contoh yang Anda sebutkan tadi apa? Harta apa tadi? Harta orang yang dia zalim karena merampas, mencuri. Ya. Misal yang tadi dia ada kontrakan, tapi kontrakan itu bukan punya dia, melainkan punya saudaranya, dia rampas. Lalu dia dapat hasil dari kontrakan itu. Orang-orang yang ngontrak di situ nggak tahu, yang tahu kita sejarahnya. Lalu dari hasil itu kemudian dia bagi-bagi tasyakuran karena dapat untung banyak dari kontrakan itu. Haram kita menerimanya karena kita tahu latar belakangnya. Ya, karena kita tahu latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Itu harta didapat dari barang yang atau kontrakan yang bukan miliknya. Maka sesuatu yang timbul dari harta orang lain yang dizalimi olehnya, apapun yang timbul dari itu, maka pengembangannya itu juga haram. Pengembangannya juga haram.
Kemudian contoh lain dari haram karena kezaliman apa? Apa contoh lain coba? Yang tadi Anda sebutkan apa? Karena gimana? Enggak, sogok itu harta haram. Bukan zalim, bukan zalim, itu akad yang haram, bukan zalim. Ini punya gimana, Pak? Menjem enggak dibayar. Investasi bodong ya, investasi bodong. Itu bukan minjem tapi ya. Misal ada nih beberapa, ada 1-2 ikhwan yang masyhur itu investasi bodong terus tuh. Ikhwan investor dikumpulin. Perumahan inilah, proyek itulah dan seterusnya. Tapi nggak ada juntrungannya. Dan ini ikhwan ini dekat sama beberapa ustadz. Udah ditahdzir sana sini, tapi qadar emang nggak masuk penjara karena pinter dia. Maka si Abu Bodong ini, dia ini mengumpulkan banyak dari harta-harta investor. Jadi di PHP, semua investor di PHP olehnya. Taib. Dan gemuk orang ini. Ya, karena isinya duit-duit bodong itu. Maka kalau kita tahu kenyataan dia seperti ini, dia ngasih ke kita sesuatu, nggak boleh kita ambil. Karena ini uang bukan punya antum. Ini uang investor. Atau sekarang gini aja. Misal Anda dagang. Ya, Anda pengen melihat antum gimana memahami konteks ini. Anda dagang. Dan barang dagangan ini investor. Dari investor ini barang investor. Ya, invest orang. Jadi uang orang ini barang. Anda misal dagang kitab, oke, dagang buku. Oke. Antum tahu bahwasannya Anda dagang ini, buku-buku ini bukan berasal dari uang Anda pribadi, uang investor. Taib. Kemudian suatu ketika Anda ngasih ke antum beberapa buku gratis. Ini buat antum, fadl. Wah, jazakallahu khair, Ustaz. Buat antum nih, fadl. Dan buku yang gratis itu Anda jadikan sedekah. Dan Anda enggak membayar ganti dari buku yang Anda gratiskan ke antum. Paham enggak jemaah? Enggak Anda bayar ganti gitu. Berapa nilai buku yang Anda kasih ke antum? Totalnya 300.000 itu kalau dikumpulin. Nih, buku Mukhtasarul Qasidin, Al-Quran, Mushaf sama ini buat antum. Masya Allah Ustaz, ini kan kalau di total 300.000. Iya buat antum, fadl. Boleh enggak Anda bertindak seperti ini terhadap kelolaan Anda untuk harta investor? Enggak boleh. Ya. Ngasih gitu aja, nggak boleh. Ini banyak loh kerja kasus gini, orang nggak ngerti skema investasi, pedagang ini nggak ngerti skema investasi, nggak ngerti kalau harta yang dikelola itu harta orang, bukan harta dia. Sehingga dia nggak boleh ngasih diskon turun dari harga modal dengan alasan sedekah dan seterusnya, kecuali dengan izin investor. Harus dengan izin investor. Entah izin global atau izin khusus. Lebih afdal izin khusus. Ya, izin global maksudnya, Pak investor, kalau misalnya saya mau nanti diskon boleh ya, di tanggal sekian boleh ya. Oh iya silakan gitu. Nah, ini global boleh. Lebih afdal rinci. Setiap mau mengadakan diskon di sini yaitu diskon di bawah harga modal. Maka harus izin kalau bisa. Ya gitu. Ini banyak sekali pengelola dana investor yang bertindak semaunya, kadang-kadang dengan alasan sedekah Jumat, infak. Kalau kita tahu kita diberi sedekah seperti ini, kita tahu ini dia punya kebiasaan
melakukan ini, ngasih-ngasih, padahal itu bukan harta dia. Maka ini apa? Zalim atau yang kedua? Ini zalim. Maka haram kita, bahkan kita ingatkan, ya akhi antum ittaqillah, itu bukan harta antum. Nggak boleh antum ngasih-ngasih gitu, kecuali dengan izin investor antum. Nggak boleh antum pengelola, cuman pengelola. Pengelola itu bukan pemilik. Ya, pengelola itu bukan pemilik. Jadi dia tidak punya hak untuk bersedekah dengan harta pemiliknya. Begitu. Kadang-kadang sebagian pedagang di hari Jumat, ya, supaya menaikkan mungkin trafiknya atau apa, atau gimana, mungkin pedagang ini ngundang teman-teman dekat, saudaranya, ayo ke toko saya. Padahal itu toko investasi dari orang lain, investor. Maka kemudian digratisin itu, udah nggak apa-apa, sedekah, namanya saudara gitu. Dan dia nggak ganti kerugian itu, maka ini zalim. Ini zalim, ini korupsi. Nah, lalu orang-orang yang diundang ini, mereka kan makan, zahirnya mereka, wah ada sedekah nih. Halal atau enggak buat mereka? Halal karena mereka enggak tahu. Tapi kalau ada yang tahu, karena ngerti daleman dari toko ini investasi orang, ini harta orang, ditanya ke antum ngetraktir kita gini, antum ganti enggak? Enggak lah, kan ini sedekah. Lah, tapi kan ini kan harta investor. Investor Anda baik, Ustadz investor Anda. Enggak, Anda enggak mau makan. Afwan Anda enggak mau makan sampai antum minta izin sama investor antum. Dan dia punya hak boleh juga untuk menyeru orang-orang yang ada di sekitarnya, sebentar jangan makan dulu afwan, ini jangan makan dulu, karena dia tahu hakikatnya. Ini dia sedekah bukan pakai harta dia. Dia sedekah pakai harta orang lain. Kita nggak boleh makan sampai kita diizin makan oleh pemilik harta itu. Atau dia ganti. Oh, kesel dia. Nyesel gue ngundang lu. Gue mau sedekah malah nggak jadi. Ini nggak sedekah atau nggak sedekah. Justru ini rahmat Allah. Allah tegur antum lewat ana, gitu kan? Iya. Izin nggak antum? Atau antum ganti nggak? Ah, antum ribet banget. Ya udah kalau nggak ribet, cairnya aja buat ana. Ah, ujung-ujungnya dia minta dibagian juga. Ya seperti itu ya kan. Nggak boleh kita pakaiin harta. Donasi. Wah ini ya ini juga banyak. Donasi dipakai bukan untuk tujuan donasi. Zalim. Bagi yang faham nggak boleh nerima. Tapi bagi yang nggak faham, ya nggak usah nyari-nyari. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian nanya sesuatu yang kalau itu tampak hukumnya itu bakal buat kalian itu kesulitan gitu loh. Jangan. Kalau emang nggak tahu ya udah nggak usah nanya-nanya. Tapi kalau tahu jangan gitu. Contoh apa donasi itu banyak, donasi di mana-mana banyak, tapi kemudian disalurkan untuk sedekah yang mana bukan itu salurannya. Contoh apa? Masjid. Donasi, bukan donasi, mungkin apa namanya? Kencelengan itu. Khutbah Jumat, kotak amal. Kotak amal, taib. Urufnya kotak amal tujuannya untuk apa? Operasional masjid. Ada apa-apa fasilitas masjid, untuk para pengurus masjid menggaji mereka itu boleh, karena mereka yang ngurus masjid. Tapi kalau suatu saat, karena ini banyak nih, kemudian dibuat apa? Datengin fakir miskin dan kasih fakir miskin, atau jadikan nikah massal, boleh nggak diterima? Nggak boleh terima. Bagi yang tahu bahwasanya itu dari kotak amal masjid. Gak boleh terima.
Bahkan kalau misalnya di dekat masjid ada pesantren yang dikelola DKM, bukan bagian masjid, bukan, tapi pesantren dikelola oleh orang DKM, dan kotak amal itu diambil buat operasional atau untuk makan santri-santri, bagi yang tahu wajib untuk mengingatkan dan mencegah. Karena ini memberi makan orang-orang yang belajar dari harta yang bukan untuk mereka. Subhanallah. Ini terjadi di beberapa, bahkan ada masjid yang sunnah yang seperti ini. Melanggar hukum Allah dan melanggar hukum perdata juga sebenarnya. Ya. Hal-hal seperti ini dipelajari harusnya. Jadi ikhwan sunnah belajar tauhid juga, tapi hal-hal seperti ini kalau nggak dipelajari bisa terjebak. Ya. Taib. Barang siapa yang kebanyakan pemasukannya adalah harta haram, lalu dia mengeluarkan zakat sementara pemiliknya tidak mengetahui untuk apa dikeluarkan, maka difatwakan agar dia menyedekahkannya. Di redaksi Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin dikatakan, bila keadaan terasa sempit baginya yaitu penerima, dan apa yang diberikan kepadanya tidak diketahui pemiliknya secara pasti, maka dia boleh menerima sebatas kebutuhannya. Bila dia menerima, maka dia tidak menerima sebagai zakat, karena tidak dianggap sebagai zakat dari orang yang menunaikannya, sementara harta tersebut haram. Ini nomor berapa? Nomor kedua, bukan nomor ketiga. Kalau nomor ketiga, dia tahu itu harta zalim milik orang lain, maka secara mutlak enggak boleh nerima walaupun dia kepepet. Dia tahu ini maling, misal. Dia tahu ini maling nih. Emang kerjanya malingan. Dia tahu. Si maling itu kemudian sesuatu lihat antum lagi lapar gitu. Dia tanya, "Kenapa lo? Lapar, Pak?" "Oh, mau beli nasi uduk ya?" "Jangan Pak, jangan Pak." "Oh, enggak apa-apa, rezeki ditolak." Enggak. Jangan beneran Pak, jangan." "Ya udah cairnya aja lah." Jangan, enggak Pak, enggak." "Nah, apa sih? Kok enggak? Saya mau sedekah," kata si maling ini. "Wah, afwan Pak. Boleh diulang lagi apa tadi?" "Saya mau sedekah." "Sedekah? Emang bisa Pak sedekah dari harta malingan?" "Wah, kalau ngomong kadang-kadang bener lo ya," gitu kata dia. Hatta kita kelaparan nggak boleh kita ambil duit darinya. Kalau kita tahu dia cuman dari malingnya dia dong, gitu, nggak boleh kita ambil. Mending kita minjem sama orang lain. Bahkan minjem duit darinya nggak boleh. Kenapa? Karena apa yang dia punya itu bukan yang dia dimiliki haknya, dia punya orang lain. Begitu, punya orang lain. Seperti itu. Jadi totally selamanya nggak boleh kita ambil apapun darinya. Dikasih apapun darinya jangan terima, karena itu dari hasil dari orang lain, milik orang lain. Namun untuk yang kedua tadi, karena akad, karena kita tahu dia hartanya penghasilannya syubhat atau haram karena akad yang diharamkan seperti riba, judi. Jadi kalau penjudi, kita ada orang penjudi suka judi, ada satunya maling. Sama-sama buruk hartanya betul, tetapi kalau penjudi ini ngasih kita sesuatu dan kita butuh sekali, masih boleh. Tapi kalau maling ini ngasih kita sesuatu dan walaupun kita butuh, enggak boleh. Makanya Pak, antum jangan jadi penjudi juga. Jangan jadi penjudi, jangan jadi maling. Ya, ini fikihnya seperti itu. Kenapa? Karena penjudi itu pendapatannya dari akad haram. Maling pendapatnya bukan dari akad, melainkan dari yang ngambil, zalim gitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Maka orang fakir boleh menerima sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita ambil dari penjudi ini atau orang yang akadnya haram ini kepepet, hanya mengambil sesuai kebutuhan. Kalaupun kepepet itu sesuai kebutuhan. Ya, dan tidak mampu kita dapat yang bersih, udah nggak ada jalan lain, ya udah kita boleh nerima dari itu. Boleh pada saya boleh, cuman hati-hatinya jangan.
Kalau kepepet baru udahlah, nggak bisa hati-hati karena kita butuh sekali, maka boleh, silahkan. Begitu. Allahu a'lam. Apa ada pertanyaan sampai sini, jemaah? Ikhwan, Pak Ildo, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas segala ilmunya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kami dan nama jarah buat Ustaz. Amin, Allahumma amin. Ana ada 2 pertanyaan Ustaz terkait dengan harta. Yang pertama, apakah pensiunan itu termasuk warisan yang bisa dibagi atau memang itu bentuk nafkah kepada istri, Ustaz? Jadi misalkan seorang bapak meninggal, kemudian dia masih berjalan itu harta pensiunnya masih berjalan walaupun ketika bukannya udah enggak ya? Enggak, kebijakan perusahaan jadi dipotong 50%, Ustaz. Jadi kalau bapaknya masih hidup menerima 100%, tapi kalau seandainya bapaknya sudah meninggal, pensiunannya turun 50%, tapi tetap mendapatkan pensiunan tersebut. Itu udah agreement itu udah diketahui dulu sebelum dari perusahaan, Ustaz. Emang sebelum meninggal udah diketahui oleh semua. Iya, dan kebiasaannya seperti itu, Ustaz, dari perusahaannya juga. Menyantuni ya. Iya. Terus yang kedua, Ustaz, terkait harta haram. Bagaimana kasus misalkan di suatu masjid menerima donasi dari orang yang sedang berkasus, Ustaz, dan kasusnya ini terindikasi menerima korupsi. Apakah masjid, bagaimana batasannya penerimaan donasi ini, Ustaz? Maksudnya apakah nanti ditolak atau nunggu dihukum atau setelah menjalani hukuman sudah selesai? Jadi bagaimana batasan masjid bisa menerima donasi dari seseorang yang terindikasi korupsi dan masih menjalani proses pemeriksaan. Ustaz. Kalau yang pertama itu kan dia sudah ada agreement dulunya tentang dana pensiun, bahwasanya nanti kalau misalnya setelah pensiun dan petugas ini wafat, maka tetap akan diberikan sangon pensiun ini dikurangi 50%. Zahirnya wallahu alam ini santunan. Apakah ini masuk ke dalam harta waris atau santunan murni? Maka di sini memang ada kedua kemungkinan, imma warisan, imma santunan. Kalau misalnya dikatakan ini warisan, maka berarti kan harus dibagi sesuai dengan nisbat masing-masing ya, ahli waris. Kalau ini santunan, maka di sini ada sulitnya diberikan ke siapa gitu santunan hakikatnya. Ya. Karena bagaimanapun ini atas nama bapak yang meninggal gitu. Bukan atas nama keluarga yang bapak tinggalkan. Zahirnya sih ini dibagi secara warisan, zahirnya ya. Bukan secara santunan. Santunan secara niatan, tapi warisan secara pembagian. Gitu. Santunan secara niatan dari perusahaan kan santunan. Kan perusahaan tahu ini udah meninggal orangnya. Dan perusahaan itu tidak memberikan warisan. Karena santunan bukan keluarga, perusahaan bukan keluarga. Nah, tapi karena ini atas nama bapak almarhum, maka uang ini adalah uang yang lebih afdal disebut warisan dari bapak. Gitu. Karena kepemilikan aslinya kepemilikan bapak atas nama bapak almarhum dan dia sudah meninggal. Gitu ya. Maka jadi ini dibagi sesuai dengan nisbat warisan. Mirip kasusnya, asbah dengan ini yang seperti ini. Kalau misalnya sudah meninggal almarhum setahun lalu ada orang dari luar kota datang ke rumah
dan dia mengklaim, afwan, saya punya hutang sama almarhum, saya baru tahu kalau almarhum udah meninggal, saya punya hutang. Berapa Pak? Hutang saya 10 juta, ini saya bayar. Nah, ini kira-kira jadi santunan atau warisan? Warisan. Karena atas nama bapak. Dan itu hakikatnya harta milik bapak gitu loh. Ya, jadi serupa dengan itu. Maka pembagiannya bukan pembagian santunan. Enggak dilihat dari siapa yang lebih miskin, siapa yang enggak dilihat dari itu, tapi dilihat dari berapa, 1/3, 1/4 atau seberapa, sesuai dengan yang ditakar oleh syariat. Zahirnya begitu Pak yang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya tadi? Tentang apa ya Pak? Ya, donasi untuk masjid. Kalau di zaman jahiliyah aja itu sudah ada klausul bahwa saya segala harta terindikasi haram itu dilarang untuk pembangunan Ka'bah, untuk renovasi Ka'bah. Artinya orang-orang jahiliyah itu bisa tegas dalam masalah ini. Ya, memfilter betul-betul jangan dari harta haram atau yang terindikasi haram. Maka yang afdol adalah masjid ini dengan tegas tidak menerima sama sekali harta yang terindikasi, hatta walaupun terindikasi. Enggak. Karena ini rumah Allah. Ya, jadi dari awal blokir aja, maksudnya afwan, enggak, dari orang ini di blacklist karena apalagi sudah ada dalam kasus pemeriksaan memang belum tentu terbukti secara valid gitu loh. Tapi kan namanya pengadilan kan semua bisa bermain, kita nggak tahu. Bisa aja dia nggak jadi dikasuskan karena pengacaranya handal, ya bisa aja. Jadi sebaiknya hindari masjid dari yang seperti ini. Bukan berarti kita nggak bersyukur atau gimana, melainkan kita nggak tahu kedepannya gimana, gitu loh. Karena boleh jadi ini satu dzari'ah aja untuk mencegah keburukan kedepannya. Kalau kita terima, namanya dana korupsi itu nanti kan ada investigasi, masuk masjid kena, ayo mau apa? Antum pernah lihat gak beberapa dai tiba-tiba ditangkap? Berapa? 2 tahun lalu ya? Gak perlu disebutkan. Di antara penyebabnya adalah menerima dana. Ya, makanya hati-hati dai itu ngasih dana, dapat suntikan dana dengan budget yang bikin nganga, itu waspada. Apalagi dari orang majhul, bahkan dari orang yang dekat sekalipun belum tentu orang dekat ini orang benar. Bisa aja dia utusan untuk menjebak. Kita dapat dana, apalagi ustadz-ustadz yang punya sekolah, yang punya yayasan. Ini bahaya nih. Kena itu. Gitu. Ya. Kayak antum aja lah kalau bisa, nggak usah ngasih dana sebagai biasanya. Ya. Tapi kalau antum nanya nomor rekening, karena siap. Keluar penyakitnya lagi. Ya. Jadi hati-hati, masjid ini selain dari segi syubhatnya, dari segi kenyataan pahit yang terjadi di beberapa pihak, dapat suntikan dari fulan yang kemudian fulan berkasus, kena ini orang ini. Padahal nggak tahu apa-apa. Itu kena jaringan teroris, ya itu hati-hati. Ya. Begitu ya, sebaiknya masjid jauhkan dari ini. Memang insya Allah pengadilan nggak bakal mengkasuskan masjid, cuman nama baik kan tetap harus dijaga gitu loh. Mungkin masjid bukan yang kena, tapi ketua DKM yang kena nih. Dibilang wah nih ketua DKM menerima suap, jenggot doang dipelihara, duit doang gitu. Waldo gitu. Iya itu, hati-hati. Dai aja yang individual aja itu harus hati-hati nerima dana gitu loh. Dideketin orang kaya, ditawarin itu, hati-hati. Jangan mau, kecuali ditawarin nikah sama anaknya, insya Allah kalau itu mah, sok ayo. Tapi kalau ditawarin dana, sebentar dulu gitu loh. Buat apa? Dari mana? Atas nama apa? Dalam rangka apa? Itu. Ya. Ada dai tua yang waktu Covid kemarin, itu kan beberapa dari ikhwan inisiatif untuk
sedekah untuk para dai, terutama dai-dai tua yang mau nyari kerjaan pun juga susah. Di antara cerita di antara mereka ada dai tua yang kita mau kasih dia fulus, kasih dia donasi dari teman-teman, itu langsung mencap-mencap, duit siapa ini? Dari mana ini? Ya, siapa yang ngumpulin? Saya mau tahu. Dan dalam rangka apa antum kayak ini ke ana? Digituin. Jadi gelagapan itu orang. Ya Allah, saya mau berbuat baik. Ya tapi memang mungkin ini tidak relevan lah. Orang mau berbaik dicecar kayak gitu. Tapi maksudnya di sini adalah mungkin beliau punya pengalaman gitu loh. Ya. Dan nggak mau lagi terjatuh mungkin dalam konteks seperti ini. Karena masalah duit ini sekarang, Masya Allah. Sekali terjatuh, apalagi atas nama agama, ketika politik itu sedang bermain dan cocok ini untuk dijadikan gorengan di pentas politik, kena ini, gitu. Jadi hati-hati, ya. Wallahu alam, seperti itu Pak Aldo jawabannya. Ya Pak, fadhil. Boleh tanya Ustaz? Enggak boleh Pak. Ini ya. Ibu bukan Bapak. Bentar Bu, ada Bapak ini mau nanya dulu. Sebentar aja Bu, bentar aja. Bentar lagi Bu. Bukan gantian, Iwan. Sebentar Bu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum min fadlik. Izin bertanya. Sempat Ustaz menjelaskan tadi kalau ada dan harta uang infak masjid itu kan tidak boleh mengundang fakir miskin dan diberikan. Dan pertanyaannya bagaimana peran masjid untuk bisa membantu para fakir miskin yang berada di daerah wilayah sekitar masjid Ustaz. Karena tadi kan sedangkan Ustaz menjelaskan kalau ada dana infak masjid itu ya untuk operasional masjid aja. Jadi bagaimana perannya Ustaz untuk membantu? Karena kalau fakir miskin biasanya yang anak ketahui ketika dia mepet datang ke lembaga amil zakat itu juga agak sulit gitu kan. Perlu di interview dulu seperti apa baru bisa dibantu. Jazakumullah khair. Wa iyyakum jazakumullah khair. Peran masjid itu ada berapa? Pertama, masjid bisa membuat badan zakat, itu bisa. Bisa mengumpulkan zakat dari jemaah gitu. Atau bisa juga yang kedua, masjid membuat kotak infak khusus fuqara masakin. Boleh global, maksudnya fuqara masakin ini orang-orang fakir, boleh global, maksudnya fuqara masakin manapun. Atau kotak infak khusus fuqara masakin kecamatan ini, boleh taruh di masjid. Itu dua. Ketiga, masjid mempekerjakan anak-anak fakir ini, orang-orang fakir ini, mempekerjakan untuk lingkungan masjid atau untuk ya jadi pekerja masjid. Humasnya lah. Kan fakir miskin kan enggak mesti anak-anak gitu loh. Bisa juga dia remaja. Jadikan dia menjadi remaja masjid yang bekerja di masjid. Untuk memakmurkan masjid. Bisa jadikan dia mungkin muadzin karena sebagian fuqaha membolehkan membayar muadzin. Begitu. Ya, kalau fakir miskin ini mempunyai skill yang bermanfaat untuk masjid, tapi bukan yang dia ada-adakan ya. Bukan skill si pitung bisa ini enggak, silat itu enggak boleh, enggak dilakukan di masjid. Tapi skill yang memang buat ibadah di masjid, menunjang ibadah masjid, misalnya pelajaran bahasa Arab misalnya, ya, atau mungkin skill kebersihan dan seterusnya bisa. Jadi ada beberapa cara, ya, badan zakat, kotak infak khusus fuqara masakin, kemudian mempekerjakan mereka, itu semua bisa. Dan itu masuk ke dalam masjid gitu, seperti itu insyaallah. Dan solusi lainnya masih banyak, ya. Begitu. Ibu silakan Ibu, fadhol nih, tafadholi. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya berpendapat Ustaz, Islam datang pada saat kondisi aneh dan akan kembali lagi di kondisi aneh. Segala sesuatu yang Ustaz, saya ini selalu ikuti kajian Ustaz ya Ustaz dari pertama ya. Semoga manfaat. Tapi memang terus terang sangat berat Ustaz diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Sangat berat. Contoh soal satu Ustaz ya. Ada seorang pensiunan yang seperti tadi juga. Dia punya harta. Dia sudah tidak bisa mencari nafkah karena usia. Lalu dia taruh uang itu di sukuk Ustaz. Tadi Ustaz bilang kan sukuk itu termasuk subhat ya.
Ustaz tahu kan ada sukuk, ada ori. Kalau ori konvensional itu jangan kita deketi. Sukuk itu syariah dan itu dikeluarkan negara. Ya, dia mendapatkan income dari sukuk itu hasil dia menabung 30 tahun, dan dia dapatkan dari sukuk itu sebulan-bulannya untuk hidup dan masih berlebih bisa bersedekah. Apakah itu termasuk juga tidak boleh, Tat? Dan bagaimana jalan keluarnya buat seorang janda sudah tua, ya Tat, dan tidak bisa lagi bekerja untuk tetap bisa bersedekah. Kalaupun sukuk itu tidak bolehkan, kemana dia? Dia tidak itu sukuk itu dia investasinya penghasilannya flat atau gimana, Bu? Sukuk itu satu potensi income dari negara, flat dan dijanjikan tahunnya. Ada 3 tahun, ada 5 tahun. Di mana memang flat income-nya itu naik turunnya negara yang bertanggung jawab. Negara menggunakan uang-uang sukuk itu untuk pengembangan, ya kita wallahu alam bisawab ya Pak. Berbeda dengan ori. Kalau ori kita itu konvensional, dilakukan oleh bank-bank konvensional, itu jelas haram. Tapi sukuk itu negara menjamin dan sukuk boleh dikeluarkan, dapat fatwa dari MUI bahwa sukuk itu bisa diterapkan. Kalau rinciannya saya nggak tahu kalau sukuk itu. Saya tahu zahirnya aja kalau memang itu flat, kita naruh duit dan kemudian akan menghasilkan flat, itu totally nggak bisa seperti itu, nggak boleh, karena itu investasi mudharabah yang tidak syar'i, Bu. Ya, karena ada janji dan iming-iming flat itu, sehingga ada jaminan tidak akan rugi, itu sudah termasuk riba itu sendiri, akad yang tidak benar. Jaminan tidak akan rugi itu nggak boleh seperti itu dalam investasi manapun. Terserah mau MUI bilang apa, negara menjamin gimana, tapi hukum asalnya itu jangan. Nah, solusi itu akan selalu ada, Bu, selama mindset kita itu benar. Kalau kita udah menganggap dan rely on sukuk ini, yaitu bertumpu pada sukuk ini, itu kan mengerucutkan mindset sebenarnya, bahwa saya seolah rezeki itu ada di situ. Nah, mau dia janda lah, mau dia duda lah, mau dia setua apapun, rezeki itu kan Allah yang jamin, halal atau haramnya itu ada dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kan kita tugas kita sekarang, Bu, kalau memang misal udah terlanjur di situ dengan akad yang haram seperti itu, maka lepaskan diri darinya sebelum terlambat. Maaf Ustaz, ya. Bagaimana kalau niat kita tidak seperti yang Ustaz itu? Niat kita adalah kita tenang di hari tua kita untuk bisa bersedekah, bisa berbuat baik tanpa memikirkan income. Nanti di akhirat nggak tenang. Gini Tat, tergantung itu ya Tat. Maaf Tat, bukan bermaksud membandingkan ya. Ada Ustadz yang memang sah melakukan tentang khusus harta haram Tat ya. Gitu. Jadi mohon maaf tidak bermaksud untuk membandingkan Tat ya, tidak sama sekali. Jadi pendapat-pendapat itu ada Ustadz yang specialize untuk harta haram ya, dan menelaah dengan kondisi sekarang. Itu Tat, mohon maaf Tat. Jadi saya ini di sini pun terjadi ikhtilat, ya Tat, maaf itu. Jadi terjadi ikhtilat. Karena ibu nggak perlu minta maaf sama saya, ibu minta maaf sama Allah di hari akhir. Bukan Tat, kepada ustadz-ustadz yang membilang bahwa sukuk itu boleh, ya Ustadz Sunnah Tat. Sorry, saya terpaksa. Kita diskusi ya Tat, jangan take it personal ya Tat, kayak gitu. Saya nggak tahu apa maksudnya, tetapi ketenangan itu adalah ketika menghindari syubhat, mau boleh atau enggak, kalau itu mau sedekah atau gimana. Kalau emang mental kita sedekah, kita itu enggak perlu banyak-banyak program. Insya Allah dari harta sendiri bisa sedekah, mana qasad sadaqatun min mal, tidak berkurang sedekah dari harta. Wallahu alam, kalau memang ternyata ada yang berfatwa ya itu halal boleh, silakan. Bukan halal Tat, masuk indikasi darurat kayak gitu, tapi ya, silakan. Belum ada makanya sekali lagi kan saya bilang ya Tat ya, jadi orang sudah menelaah kenapa sampai dibilang itu halal. Pasti yang ya ini persepsi Ustadz saya hargai dan saya memang tetap ikut kajian Ustadz ya, tapi asal Ustadz tahu saja bahwa persepsi terhadap itu tuh dari Ustadz sendiri hilaf Tat. Itu saja Tat.
Ibu tahu nggak ada ulama yang menghalalkan makan anjing? Kalau kepepet tidak makan di hutan? Enggak, bukan kepepet. Oh, itu jelas salah. Dan kenapa Ibu salahkan? Iya, karena kita tahu tidak dalam keadaan, kita tahu syariatnya, tidak dalam keadaan darurat dan ada pilihan lain yang bisa dimakan. Apakah Ibu udah meriset ulama yang menghalalkan? Enggak usah pakai ulama, kalau kayak gitu, Itu ulama mazhab Maliki. Terserah, kita memilih ya, Begitu juga dengan saya, terserah Ibu mau kayak gimana. Oh iya, makanya saya bilang kan, saya terserah mau ikut Ustadz. Itu kita dibekali oleh Allah kepekaan terhadap due diligence dari syariat sunnah itu sendiri. Ya silakan. Ya silakan. Iya. Tapi sebenarnya Ibu membicara ini sebenarnya ingin menyatakan bahwasanya sukuk itu halal? Enggak. Lalu tujuannya apa? Saya tidak bilang kayak itu. Cuman saya banyak hal-hal darurat yang dilaksanakan kepada kehidupan sekarang, Kita bisa dengan berfatwa karena kita tidak merasakannya. Itu ya. Jadi seperti masjid ini, saya tahu tuh tempat parkir itu membolehkan ini. Kalau ikut Ustadz itu tidak diterima, Jadi ada juga fatwa bahwa kita boleh menerima harta riba itu untuk fasos, fasilitas fasos. Ada masjid yang begitu, dan itu diumumkan menerima fasum dan fasos untuk harta-harta yang pemiliknya itu merasa itu. Dan itu saya nggak tahu ya, parkir itu saya pernah baca gitu, kayak begitu, Parkir kenapa parkir? Ya maksudnya bukan ruang parkir, untuk membangun ruang parkir. Mohon maaf kalau salah ya, tapi itu bukan hanya di satu tempat. Menerima zakat dari yang itu untuk WC. Itu banyak, untuk ini, untuk itu, fasum, fasos. Kenapa itu? Ya tadi Ustadz bilang tidak boleh menerima. Menerima apa? Menerima zakat dari orang-orang yang disinyalir, misalnya ya, pensiunan direktur mandiri, bank konvensional. Ya. Dia punya harta yang besar sekali, Bu, itu di buku Ibu bawa bukunya nggak, Bu? Bawa, saya punya bukunya. Berarti bukan saya yang bilang dari kitab. Saya tahu, bukan Ustadz yang bilang. Dan penelaahannya juga bukan cuma Ustadz, Ini dipakai oleh beberapa Ustadz yang lain, Maaf ya, saya bicarakan, kemukakan, biar tidak kebingungan. Saya sendiri sudah berusia, dan saya ikut buku ini dibawakan oleh lebih dari 4 Ustadz sunnah, Ini bagus sekali buku ini ya. Jadi Al-Imam Ibnu Qudamah ini Masya Allah kiriman pahalanya gitu ya, dan don't take it personal. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I never take it personally. I get used to it. Ya, hal seperti ini udah biasa, Bu. Ya, baik sama ibu-ibu atau sebagian bapak-bapak. Namun kadang-kadang ibu-ibu lebih ganas daripada bapak-bapak. Jadi bang ganas menyakiti hati. Ustaz. Begini, Bu. Ibu orang baik, Masya Allah. Ya, ibu menuntut ilmu dan memiliki niatan yang sangat baik dalam menuntut ilmu. Dan nggak ada di sini yang take it personally. Baik saya atau teman-teman di sini, kita sama-sama menuntut ilmu. Kalau memang ibu ada pendapat yang mungkin dengan komparasi perbandingan antara beberapa asatidzah dan ibu lebih tenang dengannya, tafadholi, silakan. Karena dakwah sunnah ini dakwah yang tidak mengikat hati orang untuk plek sama dengan ustadznya, melainkan kalau emang Allah beri taufik pada ibu di situ, ya semoga Allah maafkan kalau ibu salah, semoga Allah ganjari kalau ibu benar, gitu aja. Gitu, Bu ya. Sebagaimana saya misalnya salah nih. Tadi ada ucapan atau jawaban saya salah, nggak benar. Yaitu taufik yang Allah berikan pada saya. Kalau itu salah, semoga Allah maafkan saya. Kalau itu benar, semoga itu menjadi pahala besar saya gitu. Dan juga teman-teman di sini semua seperti itu, Bu. Sama-sama menuntut ilmu. Mungkin we don't agree each other dalam suatu hal, tapi itu selama bukan masalah yang memang akidah, akar akidah, usul akidah, dan ini masalah muamalah, ya mungkin ibu lebih condong ke mungkin fatwa lain, atau mungkin ibu sudah melakukan sesuatu kebaikan, mungkin diberi label syubhat oleh pihak lain dan ibu kurang accept untuk hal itu karena melihat hal ini baik-baik saja, ya itu silakan, itu hak dan kebaikan ibu. Tetapi
Kita sama-sama minta ampun sama Allah kalau memang ternyata di antara perbuatan kita, amal kita ternyata ada yang kurang, ada yang salah. Mungkin kita udah berasa membandingkan fatwa namun ternyata ada salah misalnya, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi semoga kebaikan ibu dan sedekah ibu itu diterima oleh Allah. Dan semoga apa-apa yang salah dari saya dan juga ibu dan juga jemaah itu dimaafkan oleh Allah. Toh kita di majelis ilmu, yang mana ini majelis di rumah Allah yang insya Allah akan ada ampunan dari Allah gitu loh. Amin. Begitu. Ada yang ibu lagi yang mau ngomong jasa? Enggak bisa Bu, ini udah jam 6:30 jadi Oke deh. karena nanti ada kajian itu Pak Aldo udah nggak enak ngeliatin saya jadi. Oke, jasa umulah. Afwan Ustaz. Iya. Enggak, karena memang dibatasi tadi jam 6:30 karena nanti ada Ustadz siapa? Iya, jadi ya supaya teman-teman bisa ada prepare untuk kedepannya kajian habis ini, jadi mohon maaf itu cukup sampai sini dan semoga berkah buat kita semua ya, insyaallah semoga kita bisa lapang dada dan berbaik sesama ikhwan dan akhwat di kajian. Barakallahu fikum. Ya kita cukup sekian jam 6:30. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.